Hai semua. Mari kita simak cerita baru dengan tokoh Dr. Rico berjudul Kontrak Cinta Dokter Tampan. Kita masuk ke bab pertama, rencana pernikahan. Tersedia di aplikasi KBM App. Semangat menyimak. Kita harus menyelamatkan hidup kita, dan kamu adalah sang penyelamat itu. Tidak, aku tidak setuju dengan ide konyol itu. Rico berbalik badan dan pergi dengan membanting pintu. Rizal mendekati Nurma lalu merangkul dan berusaha melepaskan lembaran kertas putih itu satu persatu dari tangannya. Kita akan melewati semuanya. Aku yakin Rico akan membantu kita. Rizal mengecup kening istrinya. Lalu itu bagaimana? Aku gak sanggup lagi. Nurma menunjuk lembaran kertas putih yang kini berhamburan di lantai. Keduanya larut dalam sedih mendalam. Sang mentari hendak kembali ke peraduan, dan saat itu pula deruk knalpot racing dari motor balap di luar mendekat lalu suaranya terhenti. Rico kembali masuk ke dalam rumah. Bulan depan aku mulai koas. Aku tak mau tahu, aku harus masuk ke rumah sakit Husada sesuai rencana. Rico menyodorkan sepucuk surat dalam amplop putih berlambang universitas di mana Rico tengah menuntut ilmu. Rico, anakku sayang, tolong mengerti kami, jika rumah dan semua aset kita dijual, belum tentu bisa melunasi semua hutang kita. Mama sudah berjuang untuk kuliahmu selama ini, tapi ternyata Mama gagal. Tolonglah. Yang gagal itu bisnis kalian, kenapa harus aku yang bertanggung jawab? Lira itu cacat, sedang aku tampan, sama sekali tidak cocok. Meskipun dia anak orang kaya, pasti tak akan ada pria yang mau dengan gadis cacat seperti dia. Tapi ini jalan satu-satunya, Pak Hanafi akan membantu melunasi semua hutang kita, dia juga akan membantumu sampai lulus menjadi dokter. Hanya kamu yang bisa melakukannya untuk kita semua. Kenapa harus aku? Di mana tanggung jawab kalian sebagai orang tua? Tidak ada. Tidak malukah kalian melimpahkan semua beban ini padaku? Maafkan Mama, Rico. COVID kemarin sangat besar pengaruhnya pada bisnis kita. Bukan hanya kita yang merugi, ekonomi seluruh dunia carut-marut. Tolong mengertilah, Mama gak sanggup lagi. Isak Nurma, air matanya tak lagi dapat terbendung. Demi kuliahmu, demi cita-citamu menjadi dokter, kamu akan mendapatkan semua yang kamu inginkan. Semua yang tidak bisa kami berikan padamu selama ini. Menikahlah dengan putri Pak Hanafi. Rico memukul pahanya dengan keras. Rico kecewa dengan orang tuanya yang terlalu memaksakan kehendak. Cita-citanya masih jauh dari capaiannya, tapi harus terganggu dengan kebangkrutan bisnis orang tuanya. Aku sudah punya Wina, aku tak mau meninggalkannya demi perempuan cacat itu. Kamu bisa menikahi Wina setelah kita mendapatkan semua yang kita butuhkan. Rico menoleh pada wanita yang telah melahirkannya dengan menaupkan kedua alisnya. Coba ulangi sekali lagi, pinta Rico untuk memperjelas pendengarannya. Benar apa yang dikatakan mamamu, Rico. Menikahlah dengan Lira, setelah ekonomi kita pulih kembali. Kamu bisa melepaskan Lira dan kembali pada Wina. Katakan pada Wina bahwa pernikahan ini hanya sementara. Mama yakin Wina akan mengerti. Setelah kamu menikah dengan Lira pun, kamu masih bisa bertemu Wina setiap hari. Mama juga tak ingin punya menantu yang cacat. Kamu dan Wina adalah pasangan yang serasi, bukan dengan Lira. Lanjutkan sandiwara ini sampai keinginan kita terwujud. Papa kenal sekali siapa Hanafi, apalagi setelah dia sakit-sakitan seperti sekarang ini. Hanya sedikit saja uangnya yang kita pakai untuk mengembalikan kejayaan bisnis kita, tidak akan mengurangi kekayaannya sedikit pun. Rico melirik kedua orang tuanya yang mulai berbinar-binar akan ide gila mereka. Sesungguhnya ide ini di luar batas pemikiran Rico. Tak mungkin dia mempermainkan pernikahan sakral. Tapi demi kelangsungan hidupnya dan keluarganya, mungkin saran itu bisa dipikirkan lebih masak lagi. Bagaimana Rico? Apakah kamu setuju dengan ide Mama? Tanya Nurma membuyarkan lamunan Rico. Aku tak janji, jawab Rico singkat. Biar Mama yang menjelaskan semuanya pada Wina, calon menantu kesayangan Mama itu. Jangan katakan apapun pada Wina. Biar aku memikirkan ide gila ini dulu. Jangan terlalu lama berpikir, sayang, waktu kita tak banyak. Kalian licik, keluh Rico. Tolong Mama untuk kali ini, sayang. Rico mengabaikan usulan dari kedua orang tuanya lalu masuk ke dalam kamar dan menguncinya dari dalam. Sampai di dalam kamar, Rico menghempaskan tubuhnya dengan kasar di atas kasur. Sekelebat bayangan Lira yang pincang terlihat jelas di plafon kamarnya.
Riko segera mengusap wajahnya berkali-kali untuk menghilangkan bayangan tersebut. Lira memang cantik, tetapi dia cacat. Gayanya juga tidak semodis dan seanggun Wina sang model beberapa majalah ternama. Di bawah guyuran air sawar yang hangat, Riko membayangkan jika motor balap kesayangannya harus ditarik oleh dealer. Pasti sangat menyakitkan dan memalukan. Terlebih jika dia harus melangkahkan kaki keluar dari rumah mewah yang baru 2 tahun ia tempati bersama kedua orang tuanya. Riko tak yakin jika Wina akan menerima dan mengerti bahwa ide ini adalah buat-buatan kedua orang tuanya. Dia sangat hafal dengan kebiasaan pacarnya itu. Riko meninju cermin kamar mandi dengan tangannya. Genangan air beriak kemerahan di lantai kamar mandi bersama taburan serpihan kaca. Sambil meresapi air yang mengguyur kepalanya, Riko menahan rasa sakit di kepalan tangan kanannya. Sebuah beling dari cermin menancap di pangkal jari tengahnya. Sebuah panggilan telepon membuyarkan semua kegalauannya, segera diselesaikan mandinya lalu berlari menuju benda pipih yang tengah meraung. Halo. Wina meneguk salivanya ketika sambungan video memunculkan postur dada Riko yang bidang dalam keadaan basah. Di pinggangnya terlilit sebuah handuk putih. Kakakmu baru mandi. Iya, maaf. Aku terburu-buru mengangkat panggilanmu, aku baru selesai mandi. Aku ingin bertemu sekarang. Tetapi, tunggu di indekos. Suara motor racing milik Riko sudah sangat familiar di telinga Wina saat motor berhenti tepat di depan pintu kamar kosnya. Riko, kamu kenapa? Sepertinya ada sesuatu. Tanpa menjawab, Riko menerobos masuk ke dalam kamar berukuran 3 kali 4 meter itu lalu duduk di pinggir ranjang beralas sprei hijau. Kamu gak apa-apa kan? Wina membelai rambut hingga ke tengkuk Riko. Riko menepis tangan Wina. Dan Wina langsung menangkap tangan kanan Riko yang terbalut perban. Tanganmu luka, ada apa? Coba ceritakan padaku. Wina turun dari ranjang dan duduk bersila di lantai, tepat di hadapan Riko. Gak apa-apa. Riko menarik tangannya yang terluka dari genggaman Wina. Tidak mungkin. Ayo ceritakan padaku, apa yang telah terjadi? Riko menahan nafas, mengatur kata-kata yang akan dilontarkan pada Wina. Sakit di tangan ini tidak sesakit rasa hatinya, namun sulit diucapkan. Wina, maafkan aku. Aku harap kamu tidak marah dengan keputusan yang akan aku pilih. Maksudmu, pilihan apa? Orang tuaku bangkrut. Aku tak sekaya dulu. Aku gak bisa memberimu uang setiap saat seperti dulu lagi. Kenapa bisa begitu? Bukankah papamu pemilik resort mewah di kawasan wisata terkenal? Kamu pasti bercanda kan? Ya, papa memiliki segalanya. Tapi bisnisnya bangkrut, tak ada wisatawan yang singgah di resort kami. Papa harus membayar hutang ke bank setiap bulan, termasuk biaya kuliahku. Jatahku berkurang dari mama, imbasnya cepat atau lambat akan kita rasakan. Tapi kamu masih tanggung jawab orang tuamu, mereka harus terus membiayaimu sampai lulus, sampai kamu memperoleh penghasilan sendiri. Dan itu masih sangat lama, aku masih butuh kamu. Iya, aku juga masih butuh kamu. Lalu bagaimana selanjutnya? Tidak mungkin kuliahmu berhenti sampai di sini, kan? Riko menutup wajahnya dengan kedua tangan lalu menyangga kedua sikunya di lutut. Kamu sungguh ingin tahu selanjutnya? Iya, hidup kita harus tetap berjalan, tidak diam di tempat dengan kemiskinan. Iya, makanya aku putuskan untuk menikah dengan seorang anak konglomerat. Kamu bercanda, kan? Ucap Wina dengan suara tercekat, raut wajahnya mulai pias. Tidak, aku tidak bercanda. Dengan atau tanpa restumu aku harus menikahi gadis itu. Maksudmu? Aku gak akan biarkan itu terjadi, Riko. Kamu milikku. Bersambung. Terima kasih telah menyimak kisah Dr. Riko selanjutnya dalam judul Kontrak Cinta Dr. Tampan. Tolong tekan tombol subscribe, like dan share agar kamu tak ketinggalan video lainnya.